Nggak tahu kenapa kemarin hari Senin itu tanggal berapa tuh? Sekarang kan hari Selasa tanggal 19, berarti tanggal 18 kemarin. 18 November itu rasanya tuh males banget, ngantuk banget gitu. Bangun pagi, padahal udah bangun pagi, aku bangun biasa jam 5. Jam 5 sikat gigi, minum air putih, terus stretching sebentar, habis itu jalan muterin komplek. Terus lari sprint sebentar, paling 100 meter. Lari sprint, habis itu muter jalan lagi sambil balesin DM. Habis itu udah biasa baca buku, terus nulis jurnal dan meditasi dan segala macam. Di situ aja ngantuk banget. Pas meditasi sampai benar-benar ketiduran selama 10 menit. Itu parah banget karena ngantuk. Padahal udah ngopi. Jadi sebelum meditasi itu ngopi dulu, setelah habis lari pasti ngopi dulu, habis itu baru meditasi gitu. Nah, pas meditasi sampai ketiduran saking ngantuknya. Habis itu udah mau bikin konten, tulis skrip konten, rasanya juga mager banget, nggak ketemu ide sama sekali, padahal udah coret. Biasanya kalau misalnya di istilah penulis itu biasanya ada white paper syndrome ya, benar-benar nggak ketemu ide sama sekali, benar-benar nggak ada apa-apa deh pokoknya, saking malesnya gitu. Tapi mau nggak mau aku harus lakuin apa yang harus aku lakukan gitu. Contohnya misalnya nulis konten, ya udah nulis konten. Meditasi, harus meditasi. Terus lihat lagi kerjaan-kerjaan yang lain, emang harus dikerjain ya udah, mau nggak mau kerjain walaupun ngantuk. Dan menurut aku di sini adalah yang penting, yaitu konsistensi. Jadi konsistensi itu memang melakukan apapun yang kita harus lakukan, nggak peduli mood kita kayak gimana, nggak peduli perasaan kita kayak gimana. Ya contoh kayak nulis konten, memang aku pakai habit tracker itu untuk lihat memang hari itu harus bikin 2 konten. Ya udah, mau nggak mau ngantuk sengantuk apapun, tulis konten. Dan kebetulan memang aku tulis ada, jadi aku bikin satu notes itu untuk ide-ide yang memang lagi, misalnya nih lagi meditasi atau lagi baca buku, tiba-tiba ketemu ide buat konten, aku langsung aku catat dulu sebelum lupa idenya gitu. Jadi memang aku membiasakan untuk mencatat kalau memang lagi kepikiran sesuatu. Atau bahkan yang paling nyebelinnya itu ketika lagi mau tidur nih, terus habis itu tiba kepikiran ide, aku harus bangun dan aku harus tetap catat dulu di handphone, di notes, supaya idenya nggak lupa gitu. Karena aku yakin pas bangun tidur itu pasti lupa nanti idenya apa. Jadi mau nggak mau aku catat, sehingga ketika aku lagi ngantuk kayak kemarin mau bikin konten, ya aku tinggal buka idenya aja, seenggaknya ada yang bisa aku bahas gitu. Bener-bener nggak mesti duduk dulu mikirin ide dan segala macam. Ya itulah, itu hal kecil menurut aku, konsistensi yang memang harus dilakukan. Dan aku pakai satu aplikasi namanya Habitika. Habitika itu tuh satu aplikasi yang membuat itu kayak main game dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Contoh misalnya aku bikin kegiatan harian itu, misalnya aku harus nge-gym, bangun pagi jam 6, terus aku harus tulis konten, terus aku juga harus postingan di TikTok, di Instagram, terus aku harus belajar untuk ngomong depan kamera, itu aku tulis setiap hari habit-habit apa yang harus aku lakukan. Nah ketika aku sudah centang, itu aku dapat reward sebuah koin. Nah koinnya itu tuh kayak kita kalau di dalam game itu tuh grinding, kayak farming gitu ya, cari gold. Nah itu buat dapetin gold tuh, habit-habit itu kita dapetin buat dapetin gold. Nanti goldnya itu kita bisa untuk melakukan apapun yang kita mau. Misalnya contoh, aku mau main game, aku suka main game Dota. Nah jadi kalau misalnya aku udah ngelakuin itu semua, aku kan dapat koin. Nah koin itu aku pakai untuk main game di Dota. Jadi aku beli satu game di Dota gitu ya. Memang agak-agak geeky banget, agak nerdy banget, cuma menurut aku itu yang membuat aku merasa ini seru, hidup itu seru gitu. Nah itu yang menurut aku menjaga konsistensi gitu. Konsistensi menurut aku penting sekali. Kenapa? Karena konsistensi menjaga kita, membuat kita tetap stay di jalur dimana kita punya goals. Misal contoh gini, aku mau punya goals nanti di 2025 aku punya followers Instagram atau di TikTok sekian gitu.
Ya udah, caranya gimana, kita runutin lagi. Oh berarti harus bikin kontennya harus bagus, berarti yang harus pelajari adalah belajar bikin kontennya, kayak gitu, contoh-contoh seperti itu. Jadi kita apa ya, membagi-bagikan kerjaan-kerjaan yang berpengaruh sama tujuannya gitu loh. Membagi-bagi, memilah-milah lagi gitu. Misal contoh tadi targetnya adalah punya followers naik, berarti kerjaan yang harus dilakukan adalah posting konten. Posting konten berarti kontennya itu harus bagus. Nah, cara bikin konten bagus adalah belajar bikin konten, terus bedah konten. Nah, berarti itu yang harus kita lakukan. Berarti setiap hari aku harus bedah konten, setiap hari aku harus belajar bikin konten yang bagus itu seperti apa, cara menulis yang bagus seperti apa. Itu habit-habit kecil yang kita lakukan konsistensi terus setiap hari, sehingga nanti goalsnya tercapai, tujuannya tercapai. Jadi itu sih yang menurut aku penting sekali, karena menurut aku konsistensi itu sangat berpengaruh sama tujuannya kita. Itu bukan sesuatu yang instan dan gak semua orang bisa lakuin. Kenapa? Karena menurut aku memang kadang-kadang kita termotivasi nih, kayak kita harus. Tapi kalau misalnya kita termotivasi, memang kita meledak-ledak banget ngelakuinnya. Tapi karena sesuatu yang baik itu tidak ada yang instan, itu yang membuat kita kadang-kadang, aduh hasilnya nggak ada ya, nggak ada rewardnya nih, jadinya kita nggak punya semangat lagi gitu loh. Sedangkan menurut aku ketika kita punya konsistensi, ya kita lakuin terus, walaupun tidak meledak-ledak secara rata, kita lakuin terus, seenggaknya kita lakukan, pasti akan berbuah sesuatu. Ibaratnya kayak nabung gitu, kayak nabung aja. Setiap hari kamu nabung 10.000 rupiah aja, ya kan, berarti sebulan 300.000 gitu. Dibandingkan kamu sekarang cuman nabung 50.000 hari ini, terus nggak nabung, terus nanti cuma nabung di akhir bulan 50.000 lagi, ya kamu dapat cuma 100.000. Tapi kalau setiap hari kamu nabung cuma 10.000, nanti di ujungnya pasti dapatnya 300.000. Aku yakin itu akan ada pengaruhnya, ya seenggaknya kecil, lama-lama menjadi bukit gitu, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit gitu. Itu apanya ya, istilahnya lah, analoginya. Karena menurut aku konsistensi menjaga kita di sana. Lakukan seseru mungkin yang kamu suka. Menurut aku kadang-kadang kalau di dalam buku Atomic Habit aku sering bahas ini, 1% lebih baik setiap hari, kamu akan 37 kali lebih baik setelah 1 tahun. Ini ada hitungan matematikanya, nggak cuman asal-asalan aja. Aku udah sempat hitung kenapa bisa 37 kali. Itu udah ada matematikanya. Dan menurut aku ini sangat sangat masuk akal. Kita cuma butuh setiap hari konsisten 1%, kita 37 kali lebih baik maksimal gitu. Itu paling bagus menurut aku kalau 1% setiap hari. Ini contoh kamu, ya tadi aja contoh nabung setiap hari 10.000, tambahin 1% setiap hari aja, pasti akan lebih tinggi lagi dibandingkan cuman rata-rata 10.000 gitu loh. Jadi menurut aku konsistensi membuat kita jadi orang yang berkarakter lebih kuat, lebih baik, menjadi dan punya pandangan ke depan seperti apa, dan fokus sama tujuannya. Gitu sih, fokus sama goals yang kamu punya. Memang nggak instan, dan nggak semua orang bisa lakuin itu gitu loh. Aku pun masih belajar sampai hari ini, masih sangat belajar. Ini udah video aku belajar di depan kamera itu sudah mungkin sekitar 30-an lebih, dan kalau dicek lagi di video-video pertama, aduh beda banget deh yang dirasakan. Cara ngomongnya, cara penyampaiannya itu beda banget. Jadi menurut aku gitu, nggak mungkin kerja keras kamu, nggak mungkin konsistensi kamu nggak jadi apa-apa, nggak mungkin sekali. Sesimpel kamu nanam terus, berinvestasi sama diri kamu sendiri, berinvestasi terus. Kamu nanam pohon anggur, nggak mungkin keluar durian, nggak mungkin keluar mengkudu, pasti keluar anggur. Kamu investasi di pikiran kamu, konsistensi terhadap kerjaan kamu, pasti kerjaan kamu akan lebih bagus gitu, nggak mungkin enggak gitu. Menurut aku itu sih, itu yang kepikiran baru tadi pagi sebenarnya sebelum habis mandi. Bingung hari ini mau bahas apa ya, lupa, udah tulis sebelumnya di notes untuk bahas hari ini, ternyata emang udah ada, tapi
ternyata menurut aku ini lebih bagus untuk dibahas. Jadi ya udah nggak apa-apa, aku bahas aja. Dan ya semoga ada pesan yang bisa diambil, semoga bermanfaat, dan kalau mau ada yang ditanya silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.